pelaksanaan normal yang akan kami lakukan Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Dan dampingi juga anak-anak kami dalam pembelajaran yang dilakukan selama ini. Berkati dan bimbinglah mereka saat menerima pembelajaran, terlebih lagi saat mereka akan mempersiapkan penerimaan akhir semester. Berilah hikmat dan kebijaksanaan hanya daripadamu. Berkatilah juga persiapan-persiapan yang lain dalam pelaksanaan akhir semester, sehingga semua yang akan kami rancang dapat terlaksana seturut kehendak-Mu. Demikian juga rencana-rencana kegiatan Natal yang akan kami selenggarakan. Semoga Engkau tetap berkenan memimpin semua rencana kegiatan Natal yang akan kami selenggarakan. Dan kami juga berdoa pula untuk Yayasan Kristen Masehi ini. Semoga semua orang yang terlibat dalam sekolah ini Tuhan, Kau beri anugerah dalam kehidupan mereka, sehingga tugas dan karya perutusan mereka hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan berkatilah juga keberadaan sekolah ini Tuhan, sehingga keberadaan sekolah ini menjadi berkat bagi sesama kami. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you.
Shalom. Ya, kita bersyukur kita boleh berjumpa lagi dalam persekutuan kita di persekutuan online ini. Bila apapun yang sudah kita lakukan, Tuhan campur tangan dan memberkati kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadikan kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama buka Alkitab kita atau Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 8 ayatnya yang 22. Saya akan bacakan begini bunyi firman Tuhan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita menyadari bahwa ada perubahan besar terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dari berbagai segi ada perubahan, mulai dari belajar mengajar, ya, yang tadinya belajar tatap muka sekarang online. Begitu juga untuk hal-hal yang lain seperti di gereja dan bekerja, bahkan ada ajakan-ajakan untuk bekerja di rumah dan lain sebagainya. Tapi di sini kita harus yakin, kita harus percaya bahwa perubahan yang terjadi itu semuanya karena Tuhan, ya. Perubahan yang terjadi itu karena Tuhan menghendakinya. Tinggal bagaimana kita menghadapi, bagaimana anak-anak menghadapi. Di sini kita bisa lihat ada cara menghadapi perubahan, ya. Yang pertama yang perlu kita perhatikan bahwa kita harus meyakini bahwa Tuhan itu mempunyai umatnya. Yang pertama kita harus meyakini bahwa Tuhan itu mempunyai umatnya. Siapa umat Tuhan? Kita adalah umat-umat Tuhan. Amin. Kalau kita menjadi umat-umat Tuhan, maka kita akan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dalam Ibrani pasal 10 ayat yang 25 di sini kita bisa lihat. Dikatakan di sana, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi sebagai umat Tuhan, mari kita mendekatkan diri dengan ibadah-ibadah kita. Memang hari-hari ini ibadah mungkin dibatasi. Yang tadinya ibadah berbondong-bondong ada di gereja, ada di persekutuan-persekutuan. Mungkin sekarang ibadah dibatasi, bahkan masih ada gereja yang sampai hari ini, sampai saat ini belum ada ibadah. Ibadahnya masih dengan cara online, ibadah di rumah-rumah. Tapi bukan berarti dengan ibadah yang seperti itu membatasi kita untuk kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Melalui ibadah itu sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan itu semakin didekatkan. Makanya di sana dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tentunya kita bukan orang yang jauh daripada Tuhan, tapi kita adalah orang-orang yang dekat pada Tuhan. Untuk menghadapi perubahan yang besar yang hari-hari ini terjadi, mari kita meyakini bahwa Tuhan itu menjadikan kita itu umatnya. Amin. Kalau kita umat Tuhan, berarti kita menjalankan segala perintah-perintah yang daripada Tuhan. Terus kita lihat yang kedua. Di sini kita lihat yang kedua, dikatakan bahwa cara untuk menghadapi perubahan, kita harus meyakini bahwa Tuhan itu mempunyai maksud atau tujuan di dalam kehidupan kita. Apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita? Apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasalnya yang 12 ayat yang 11, di sana dikatakan, memang tiap-tiap pengajaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu menuntut kepada kita untuk menghadapi perubahan ini. Tentunya kita harus yakin bahwa Tuhan punya cara, Tuhan punya maksud dalam kehidupan kita. Yeremia 29 ayat yang 11 di sana dengan jelas bahwa Tuhan
rancangan. Tentunya rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Mungkin hari-hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan hidup kita, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Untuk itu lakukanlah dengan sekuat tenaga, lakukanlah dengan mengucap syukur pada Tuhan, lakukanlah dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Dan yang ketiga yang perlu kita lakukan di tengah-tengah perubahan yang besar ini, kita harus yakin bahwa Tuhan itu mempunyai janji. Ya, ada orang berkata janjinya pagi, delay sore tempe. Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Ya. Di sini kita bisa lihat di dalam Matius pasal 7 ayat yang 7. Ya, ini ayat yang mungkin sering kali kita baca. Di sana dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Firman Tuhan ini sebuah ajakan dari kata minta. Orang yang minta itu tentunya pengen mendapatkan. Ya, makanya dikatakan mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tuhan akan memberikan sesuatu yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan dikatakan carilah maka kamu akan mendapat. Orang yang mencari itu tentunya ada satu usaha. Ya. Tidak bisa kita berdoa di kamar, nanti Tuhan pasti kasih, tidak bisa. Sebentar lagi anak-anak akan menghadapi penilaian akhir semester pertama. Tentunya kalian ingin mendapatkan sesuatu yang baik, akan yang terbaik. Bukan berarti hanya berdoa. Dari doa dan kita melakukan, artinya mencari, belajar sungguh-sungguh, sehingga nilainya akan dapat yang lebih baik, akan menjadi nilai yang sempurna. Selain itu juga di sini juga dikatakan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kata ketuk ini bukan hanya satu kali tok, itu enggak. Seperti ketika ada orang itu masuk ke satu rumah, ya misalnya tok tok tok, itu bisa satu kali, dua kali, tiga kali. Ada kalanya orang menjadi putus asa ketika doanya itu tidak langsung dikabulkan oleh Tuhan. Tapi saya sampaikan kepada anak-anak, Tuhan itu mendengar doa kita. Makanya di sini dikatakan ketuklah. Berdoa tidak hanya satu kali, berdoa bisa berkali-kali sampai Tuhan itu menjawab doa-doa kita. Amin. Kita harus yakin bahwa ada janji Tuhan. Ya. Kita harus meyakini bahwa Tuhan mempunyai janji. Karena kalau Tuhan mempunyai janji untuk memberkati kita, maka kita diberkati. Kalau Tuhan mempunyai janji untuk memberikan hikmat akal budi kepada kita, kita pun juga diberi akal budi yang daripada Tuhan. Makanya jangan kita menjadi malas, jangan kita menjadi melongro, justru kita punya semangat yang baru karena Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Bahkan di dalam ayat yang terakhir di sini kita bisa lihat, ya, dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ingat janji Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan engkau, Tuhan juga tidak akan meninggalkan engkau. Mungkin hari-hari ini anak-anak lemah, mungkin hari-hari ini anak-anak sakit, bahkan mungkin hari-hari ini anak-anak ada yang putus asa. Ingat, Tuhan menyertai kalian. Tuhan tidak membiarkan kalian tetap terbeda. Tuhan akan membangkitkan kalian. Makanya terus percaya kepada Tuhan. Untuk itu biarlah melalui firman Tuhan pagi ini, di tengah-tengah perubahan yang besar, yang tadinya sekolah harus pakai sepatu, ya, harus pakai seragam. Sekarang sekolah di rumah itu mungkin bebas, ya. Tapi yang jelas bagaimana kita menghadapi perubahan itu. Di sini kita bisa melihatnya. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Tuhan itu mempunyai janji dalam
punya maksud, punya rencana di dalam kehidupan kita. Supaya kita apa? Benar-benar menjadi umatnya. Kalau kita menjadi umatnya itu kita menjadi perhatian Allah dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita bangkit, mari kita maju, mari kita pergi untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga di awal bulan November, bahkan nanti ketika kalian akan masuk untuk mengerjakan PAS yang pertama di awal bulan Desember, tentunya ada kekuatan Tuhan yang menyertai memberkati kalian. Kita akan berdoa sekaligus kita akan akhiri persekutuan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang luar biasa. Kekuatan Tuhan terjadi atas kami, atas anak-anak kami, bahkan setiap kami yang mendengar firman Tuhan diberi kekuatan yang baru. Kami menyadari ada banyak perubahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Kadang-kadang kami tidak mampu menghadapinya Tuhan. Tapi saat ini Tuhan ajar pada kami bahwa kami harus meyakini kami mempunyai kekuatan yang baru daripada Engkau. Karena Tuhan punya umatnya, kami adalah milik Tuhan. Dan Tuhan punya maksud atau tujuan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan punya janji dalam kehidupan kami. Terus berkati anak-anak kami, berkati dalam proses belajar mengajar, walaupun masih sistem online ini Tuhan. Lebih-lebih nanti di awal bulan Desember, anak-anak akan mulai menjalankan tatap muka di dalam penilaian akhir semester pertama ini Tuhan. Engkau campur tangan, Engkau bekali kami, bahkan Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberkati persekutuan kami, ibadah kami hari ini. Kalau sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami, sekali lagi berkat Tuhan mengalir atas kehidupan kami, berkat Tuhan mengalir atas kehidupan anak-anak kami yang ada di rumah masing-masing. Dan kami percaya hari ini hari kemenangan di mana Tuhan memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kita berkata amin.